Perkenalkan, nama saya Aldar Bersan Matolesi dari kelas 5TI3 dengan NIM 230247071. Di sini saya akan menjelaskan tentang Decision Support System atau DSS. Poin-poin utama yang ada dalam presentasi saya kali ini ada definisi Decision Support System, syarat utama DSS, keuntungan DSS, komponen DSS, proses dan faktor pengambilan keputusan, karakteristik dan kemampuan DSS, dan kesimpulan. Kita lanjut. Nah, DSS itu ada di dalam manajemen support system. Di dalam manajemen support system itu ada decision support system atau DSS, ada group support system atau GSS, termasuk juga grup DSS atau GDSS. Ada juga executive information system atau AIS, atau ada juga expert system atau ES. Ada juga artificial neural networking atau ANN, dan terakhir ada hybrid support system, tapi di sini saya akan menjelaskan saja untuk decision support system atau DSS. Apa itu decision support system? Decision support system adalah sebuah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu para manajer atau mengambil keputusan dalam memecahkan masalah semi terstruktur. Sistem ini bekerja untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, menganalisanya menggunakan model statistik atau matematis, dan kemudian menyajikan hasilnya dalam format yang mudah dipahami, seperti grafik atau laporan. Tujuan utama DSS bukan untuk mengambil alih proses pengambilan keputusan, melainkan untuk memberikan informasi yang relevan dan wawasan yang mendalam, sehingga keputusan yang diambil menjadi lebih efektif dan cepat, dan berdasarkan pada data yang akurat. Syarat utama DSS yang pertama itu adalah sederhana. Sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh manajer, bukan hanya untuk para ahli teknologi. Yang kedua ada robust. DSS harus kuat dan stabil, mampu menangani berbagai skenario data dan skenario masalah tanpa crash atau memberikan hasil yang tidak valid. Yang ketiga mudah untuk dikontrol. Manajer harus memiliki kendali penuh atas semua tahapan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat ada mudah beradaptasi. Sistem harus fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Yang keempat ada lengkap. DSS harus menyediakan semua informasi dan alat yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang akurat. Ini termasuk akses ke database yang relevan dan berbagai model analisis. Yang terakhir ada user friendly. Sistem harus memiliki antarmuka yang ramah untuk pengguna. Ini berarti sistem harus mudah dinavigasi dan tidak memerlukan pelatihan teknis yang mendalam bagi pengguna untuk bisa menggunakannya secara efektif. Keuntungan DSS. DSS mampu mendukung pencairan solusi dari masalah yang kompleks, respon cepat pada situasi yang tidak diharapkan, dan dalam kondisi yang berubah-ubah. Mampu untuk menerapkan berbagai strategi yang berbeda pada konfigurasi berbeda secara cepat dan tepat. Pandangan dan pembelajaran baru, memfasilitasi komunikasi, meningkatkan kontrol manajemen dan kinerja, menghemat biaya, dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan produktivitas analisis, meningkatkan efektivitas manajerial, menjadikan manajer dapat bekerja lebih singkat dan dengan sedikit usaha. Selanjutnya ada komponen DSS. Yang pertama ada data management, termasuk database yang mengandung data yang relevan untuk berbagai situasi dan diatur oleh software yang disebut database management system atau DBMS. Yang kedua ada model manajemen, melibatkan model finansial, statistical, management science, atau berbagai model kuantitatif lainnya, sehingga dapat memberikan satu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan dalam sistem.
Yang ketiga ada communication atau dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsystem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka atau interface. Yang keempat ada knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Selanjutnya ada 3 fase proses pengambilan keputusan. Yang pertama ada intelligence, pencarian kondisi-kondisi yang menghasilkan keputusan. Yang kedua ada design, menemukan, mengembangkan, dan menganalisis materi-materi yang mungkin untuk dikerjakan. Yang ketiga ada choice, pemilihan dari materi-materi yang tersedia, mana yang akan dikerjakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Di sini ada faktor pendukung, tren, dan dampak dari pengambilan keputusan. Misalnya ada faktor pertama, yaitu perkembangan teknologi dan komputer. Tren ini sedang meningkat. Dampak dalam pengambilan keputusan di sini saya membagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama ada dampak positif, peningkatan efisiensi dan inovasi, dan dampak negatif tertinggal dari pesaing jika gagal beradaptasi. Untuk sisanya bisa di pause dan dibaca. Selanjutnya ada model konseptual DSS. Dari gambar ini adalah model dari konseptual DSS. Selanjutnya ada karakteristik dan kemampuan DSS. Karakteristik dan kemampuan DSS ada 14. Di gambar sini tidak muat, tapi saya sudah merangkum dari ke-14 tersebut. Yang pertama ada semi-structured decision, yaitu DSS menyediakan dukungan bagi pengambil keputusan utamanya pada situasi semi terstruktur dan tidak terstruktur dengan memadukan pertimbangan manusia dan informasi terkomputerisasi. Yang kedua ada for manager at different level. Dukungan disediakan untuk berbagai level manajerial yang berbeda, mulai dari pimpinan puncak sampai manajer lapangan. Yang ketiga ada for group and individual. Yang ketiga ini adalah dukungan yang disediakan bagi individu dan juga bagi grup. Yang keempat ada interdependent or sequential decision. Yang keempat ini adalah DSS menyediakan dukungan ke berbagai keputusan yang berurutan atau saling berkaitan. Yang kelima ada support intelligence, design, dan choice. DSS mendukung berbagai fase proses pengambilan keputusan, yaitu intelligence, design, dan choice. Yang keenam ada support variety of decision styles and process. DSS mendukung berbagai proses pengambilan keputusan yang berbeda-beda. Yang ketujuh ada adaptability and flexibility. DSS selalu bisa beradaptasi sepanjang masa. Yang kedelapan ada ease of use. DSS ini mudah digunakan. Yang kesembilan ada effectiveness, not efficiency. DSS mencoba untuk meningkatkan efektivitas dan pengambilan keputusan, yaitu akurasi, jangka waktu, dan kualitas, lebih dari pada efisiensi yang bisa diperoleh, yaitu biaya membuat keputusan, termasuk biaya penggunaan komputer. Yang ke-10 ada humans control the machine. Pengambil keputusan memiliki kontrol menyeluruh terhadap semua langkah proses pengambilan keputusan dan dalam menyelesaikan masalah. Yang ke-11 ada evolutionary usage. DSS mengarah pada pembelajaran. Yang ke-12 ada ease of construction. Pengguna harus mampu menyusun sendiri sistem yang sederhana. Yang ke-13 ada modeling. DSS bisa menggunakan berbagai model dalam menganalisis berbagai keputusan. Dan yang terakhir ada knowledge. DSS dalam tingkat lanjut dilengkapi dengan komponen knowledge yang bisa memberikan solusi yang efisien dan efektif
dari berbagai masalah pelik. Kesimpulan, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang meningkat seperti teknologi, kompetisi, dan kompleksitas struktural yang membuat prosesnya menjadi lebih menantang. Oleh karena itu, manajer harus lebih canggih dan terampil menggunakan alat-alat baru. DSS menawarkan berbagai keuntungan seperti kemampuan mendukung solusi untuk masalah yang kompleks, memberikan respon yang cepat dalam kondisi dinamis, dan memberikan efektivitas manajerial. Dengan menggunakan DSS, manajer dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan menghemat biaya. Secara keseluruhan, DSS memberdayakan manajer untuk memiliki kontrol penuh terhadap proses pengambilan keputusan yang pada akhirnya mengarah pada hasil yang lebih efektif dan efisien. Sekian dari saya, terima kasih.